lagi di Obsesif, obrolan seru anak FISIP bersama saya, Putri Vidya, sebagai jurnalis di konten YouTube. Kali ini kita akan membahas alasan dan dampak kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang dibatalkan oleh Mendikbud. Juga akan membahas tentang pembayaran UKT yang sangat unik di Universitas Muhammadiyah Maumere, Nusa Tenggara Timur. Nah, Beauty Friend, kalian pasti udah tahu dong dengan isu yang beredar tentang kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri yang dibatalkan oleh Mendikbud. Oleh karena itu, kita akan mengundang Gubernur BEM KM FISIP UGJ untuk membahas tentang kenaikan UKT ini. Ayo simak. Hai Di-Fresh, sekarang narasumbernya udah ada di depan mata kita semua. Halo. Nah, boleh perkenalkan diri dulu Kak? Oke, perkenalkan nama saya Rifah Mijal Fadila, saya selaku Gubernur dari BEM KM FISIP UGJ. Nah, kan Kak Rifah ini sebagai Gubernur BEM KM FISIP UGJ ya. Betul. Apa aja sih keseharian, terus hal-hal yang mengesankan selama Kak Rifah menjabat menjadi Gubernur BEM KM FISIP UGJ, dan apa aja sih agendanya gitu? Oke, untuk agenda sebenarnya karena memang sebentar lagi saya mau peralihan. Sebenarnya ini kesibukan yang memang di akhir-akhir periode gitu. Dari BEM KM FISIP UGJ sedang ingin menyelenggarakan acara FISIP 2 Gawe, dan itu adalah sebuah program kerja akhiran dari BEM KM FISIP UGJ. Sebenarnya untuk keluh kesah ini sendiri itu pastinya semua orang itu punya keluh kesahnya masing-masing, entah itu dari pemimpin ataupun anggota. Dan untuk perasaan sebenarnya ini sangat menyenangkan ya, kalau misalnya dilihat dari sisi yang memang menyenangkan, seru gitu. Cuman untuk sisi yang lainnya itu cuman saya sendiri yang bisa merasakan, tidak perlu untuk saya keluarkan di sini gitu. Berarti FDG ini proker terakhir dari Kak Proker Rifah. terakhir Berarti dan proker unggulan dari BEM KM Wah. FISIP UGJ itu sekarang FDG ini sudah mencapai volume 8, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun ini ada sedikit peningkatan. keren sih. Oh iya nih Kak, karena di sini kita kontennya ngobrol-ngobrol santai aja. Sebelumnya aku di awal udah nyinggung nih pembahasannya tentang pembatalan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri ya oleh Mendikbud. Pasti Kak Rifah juga udah denger dong isu ini gitu. Apalagi mungkin keresahan mahasiswa juga udah terdengar ya karena kenaikan UKT ini. Nah, gimana sih tanggapannya Kak Rifah gitu terhadap isu yang lagi beredar sekarang? Sebenarnya untuk masalah UKT ini dirasakan oleh mahasiswa yang memang mempunyai ekonomi yang mohon maaf ya agak sedikit kurang mampu gitu. Dan untuk pendidikan ini sebenarnya itu adalah salah satu hal yang memang tidak terpisahkan gitu dari peradaban, karena membangun peradaban itu bukan hanya sebatas membangun gedung-gedung tinggi, bukan hanya membangun sebuah bangunan-bangunan, tapi bagaimana caranya bisa membangun mahasiswa yang memang mempunyai akal dan juga ilmu pengetahuan serta moral yang tinggi gitu. Dan untuk pembatalan sendiri itu sedikit hal yang memang perlu untuk disentil dulu gitu, karena kan awal peraturan ini itu tidak melihat kondisi di masyarakat, kondisi mahasiswa itu bagaimana. Tiba-tiba dari kementerian mencoba untuk memberlakukan kebijakan tanpa terlebih dahulu melihat apa yang memang dirasakan oleh mahasiswa itu. Dan sebenarnya banyak hal-hal yang perlu untuk dilihat terlebih dahulu dari kementerian, apalagi bicara tentang pendidikan, karena bicara tentang UKT ini sendiri itu perlu adanya observasi yang mendalam dari kementerian pada masyarakat, entah itu tentang ekonomi dari keluarganya itu sendiri, terus tunjangan-tunjangan dan hal-hal yang memang ini menunjang untuk pembayaran UKT. Itu sih. Itu pendapat dari Kak Rifah. Aku setuju sih sama yang dibilang sama Kak Rifah, apalagi untuk mungkin maaf ya buat mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu gitu. Itu pasti keberatan banget, apalagi posisinya sekarang itu kan keadaan ekonomi gitu. Lagi pemulihan dari pasca COVID-19. Dari jawaban Kak Rifah sendiri nih, menurut Kak Rifah, apa sih alasan dari pemerintah itu membuat keputusan menaikkan harga UKT di perguruan tinggi negeri namun dibatalkan oleh Mendikbud? Nah, itu gimana nih? Sebenarnya sebelum ke kebijakan, sebenarnya untuk UKT ini bukan hanya dirasakan oleh mahasiswa yang memang kurang mampu, tapi ini balik lagi ke cita-cita dari
bangsa itu sendiri, tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Toh ini sudah ada dalam cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini berkaitan dengan bagaimana caranya sistem dari pendidikan ini bisa adil, secara adil-adilnya pada semua elemen masyarakat ataupun mahasiswa gitu. Dan awal mula dari kebijakan ini itu sebenarnya karena dilihat dari APBN yang memang hanya sebatas 20%. Dan itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar nomor, kalau nggak salah nomor 20 tahun 2003. Itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwa maksimal dari APBN, minimum dari APBN ini itu 20%. Sedangkan ini baru diberlakukan di tahun 2019 kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya agak sedikit bertolak belakang gitu, karena mengingat dari undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa ini harusnya di tahun sebelum tahun 2019, sedangkan kalau misalnya dilihat itu pada tahun 2019 saja gitu. Dan untuk anggaran sebenarnya kalau misalnya bicara masalah UNESCO itu sudah memberlakukan bahwa maksimal atau minimum dari pendidikan tinggi ini harusnya 20%. 2%, sedangkan di Indonesia sendiri anggaran untuk pendidikan itu 20% dan hanya 1% untuk pendidikan tinggi. Ini kan menjadi salah satu langkah, menurut saya salah satu langkah konkret dari pemerintah bagaimana caranya ini bisa menunjang pendidikan untuk mahasiswa gitu tuh. Dan beberapa minggu kemarin juga saya sedikit sharing dengan teman-teman dari Universitas Jenderal Sudirman yang memang ini merasakan sekali tentang kenaikan UKT. Ini dilihat dari beberapa poin tentang PTN BH dan PTN BLU. Ini mengingat bahwa peraturan ini itu sebenarnya hanya merujuk kepada perguruan tinggi yang memang kalau bisa disebut itu turunan langsung dari pemerintahan, dan sebenarnya juga dari peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi itu. Menurut dari teman-teman dari Jenderal Sudirman itu ada salah penafsiran, bukan salah penafsiran tapi lebih ke sebenarnya untuk kenaikan ini itu harusnya untuk mahasiswa baru. Sedangkan dari universitas sendiri itu tidak melihat kondisi sosial dari ekonomi dari mahasiswanya. Berarti kemungkinan apa yang tadi dibilang sama Karipa, kemungkinan berarti di tahun ajaran baru mahasiswa dan mahasiswi yang baru masuk banget PTN kemungkinan bakal dinaikkan lagi UKT-nya. Setelah ada riuh-riuh dari masyarakat, Permendikbud ini coba untuk dibatalkan. Sebenarnya bukan dibatalkan sih, lebih ke menunda untuk tahun depan, karena memang ini perlu banyak evaluasi dari kementerian bagaimana caranya bisa, kalau bisa disebut, berkeadilan untuk seluruh elemen. Aku mau nanya lagi nih Karipa. Kan di sini Karipa menjabat sebagai Gubernur BEM/KM FISIP UGJ. Nah, menurut pandangan Karipa sebagai seorang Gubernur BEM/KM FISIP UGJ ini, langkah apa sih yang harusnya diambil oleh pemerintah mengenai kebijakan kenaikan UKT gitu? Terus menurut aku juga kenaikan UKT ini kan bisa dibilangnya bakal menghambat gitu bagi beberapa calon mahasiswa dan mahasiswi yang mau masuk ke universitas dan prodi pilihannya, impiannya gitu. Karena kenapa? Soalnya sekarang syarat masuk kerja itu kan minimal itu di S1 gitu. Nah, menurut Karipa itu gimana sih? Sebenarnya untuk langkah itu sudah disebutkan juga di pernyataan dari sebelumnya bahwa dari pemerintah itu harusnya bisa mengevaluasi bagaimana kondisi di masyarakat entah itu tentang ekonomi dari mahasiswa itu sendiri, entah itu dari tunjangan keluarganya, baru coba untuk membuat peraturan yang memang bisa disebut ini berkeadilan. Karena berbicara tentang UKT, ini ada UKT penuh dan UKT berkeadilan. Untuk UKT penuh ini tidak melihat dari kelompok-kelompok sosioekonomi, tapi kalau UKT berkeadilan ini melihat bagaimana kondisi ekonomi dari keluarganya itu. Dan sebenarnya untuk langkah itu balik lagi ke evaluasi dari pemerintah, dan kemarin juga dari kementerian sudah sudah ada diskusi dengan DPR bahwa dari kementerian ini coba untuk mengevaluasi kembali peraturan yang memang nanti bakal diberlakukan untuk universitas-universitas yang memang nanti mungkin ada langkah konkret dari kementerian untuk bagaimana caranya ini bisa menjadi seimbang dan ini bisa menjadi
hal yang bisa mempunyai rasa keadilan untuk seluruh mahasiswa gitu. Dan sebenarnya untuk salah satu penyebab terhambatnya dari teman-teman mahasiswa baru untuk masuk ke perguruan tinggi yaitu adalah tentang ekonomi, karena itu adalah hal yang paling fundamental ketika masuk ke dalam perguruan tinggi. Dan bisa dipungkiri lagi bahwa perguruan tinggi hari ini itu coba untuk dikomersialisasikan, melihat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mungkin ini bisa menjadi salah satu jalan untuk bagaimana caranya perguruan tinggi ini bisa menjadi ladang untuk pemerintah, bisa disebut seperti itu sebenarnya. Dan ini kembali lagi ke kebijakan dari pemerintah. Aku jadi prihatin sih kalau misalkan emang bener-bener UKT-nya dinaikin gitu. Soalnya kasihan bagi orang-orang kayak calon mahasiswa dan mahasiswi yang emang bener-bener kuliah tapi malah terhambat sama biaya yang bisa bilangnya kurang masuk akal gitu harganya. Nah terus apalagi saya kira potong ya, apalagi melihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memang meminimalkan untuk masuk ke pekerjaan ini di S1 gitu. Ya, ini kan agak sedikit bertentangan gitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi ini coba untuk membuat potensi dari mahasiswa ini bisa lulus sebagai lulusan yang memang punya potensi untuk perusahaan gitu sih. Nah, karena udah dibahas nih sama Kak Ripa tentang kenaikan UKT yang dibalangkan oleh Mendikbud. By the way, Kak Ripa tahu nggak sama berita tentang pembayaran UKT-nya tuh unik banget di Universitas Muhammadiyah Maumere di NTT. Jadi di mereka itu pembayaran UKT-nya itu pakai hasil bumi. Kayak petani bayarnya bisa pakai padi atau beras, terus peternak bisa bayarnya pakai telur atau susu daging. Nah, itu tuh kalau nggak salah dari 2018. Nah, tanggapan Kak Ripa terhadap pembayaran UKT yang menggunakan hasil bumi ini gimana? Termasuknya efektif atau enggak gitu? Itu menarik sih, soalnya emang baru kali ini dan baru saya dengar, dan saya lihat juga bahwa ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan juga menarik untuk seseorang ini bisa masuk pada dalam perguruan tinggi. Dan ketika melihat bahwa ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, kita kembali lagi melihat bahwa setiap daerah punya lebih ke hal-hal yang memang ini bisa menjadi penunjang untuk membayar UKT. Kita nggak bisa untuk menyamakan setiap daerah, bagaimana daerah ini bisa sama dengan daerah lain. Tinggal kita melihat potensi dari setiap daerah itu. Toh di Maumere pun itu karena memang mereka kaya dengan sumber daya alam, jadi mereka coba untuk membuat peraturan yang ini bisa melihat kondisi dari daerahnya. Kita nggak mungkin bisa untuk menyamakan daerah di sini dengan di sana. Gitu. Tinggal kita melihat dari potensi daerah itu sendiri. Setuju sih. Terus kayaknya kenapa mereka bayarnya pakai hasil bumi itu mungkin sambil mau memberdayakan UMKM warga lokalnya mungkin ya. Iya. Karena itu juga jadi hal yang bisa menguntungkan para UMKM itu, karena dengan adanya pembayaran UKT dengan sumber daya alam ini bisa menarik ekonomi dari daerah itu sendiri gitu. Beauty Friends, karena sekarang kita udah berada di penghujung obrolan Yutalk kali ini, aku mau nanya terakhir banget sama Kak Ripa. Apa sih harapannya Kak Ripa buat perguruan tinggi di Indonesia ke depannya? Ya, tentang harapan untuk perguruan tinggi seterusnya, dari saya pribadi, saya berharap bahwa pemerintah ini seharusnya bisa melakukan dan membuat kebijakan sesuai dengan tujuan dari bangsa itu sendiri, dan juga bagaimana caranya peraturan ini bisa memanusiakan dan juga bisa membuat keadilan seadil-adilnya untuk seluruh mahasiswa dan seluruh masyarakat. Dan satu penting sih, jangan sampai pendidikan ini dikomersialisasikan. Iya betul. Beauty Friends, karena obrolan kita udah selesai, kalian bisa drop di kolom komentar buat obrolan seru dan menarik gitu. Dan buat Kak Ripa juga makasih udah jadi narasumber di konten kali ini. Siap. Jangan lupa nonton dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Like dan komen. Iya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.